Namo Buddhaya, Sotihotu, Amitabha semuanya. Mari kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membacakan Parita Namakarapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammang Namassami. Supatippano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita adalah meneladani para siswa utama Buddha. Selanjutnya adalah Yang Arya Rahula. Yang Arya Rahula terkenal dalam melaksanakan kebaikan atau perbuatan baiknya. Yang Arya Rahula merupakan putra dari Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara. Beliau menjadi petapa mengikuti jejak ayahnya sejak umur 7 tahun. Nah, pada hari ke-7 Buddha di Kapilawastu, Putri Yasodhara mengajak Pangeran Rahula untuk melihat Buddha dari teras istana. Mereka melihat Buddha yang sedang berpindah patah untuk makan siang. Kemudian Putri Yasodhara berkata kepada Pangeran Rahula, "Sayang, petapa yang kulitnya kuning emas itu dan kelihatannya sebagai Brahma dikelilingi oleh ribuan siswanya adalah ayahmu. Beliau punya banyak harta pusaka. Setelah ayahmu meninggalkan istana, tidak lagi diketahui apa yang terjadi dengan harta tersebut. Pergilah kepadanya dan mintalah hadiah sambil berkata, 'Ayah, aku adalah Pangeran Rahula. Kalau aku kelak menjadi raja, aku akan menjadi raja di raja. Aku mohon diberi harta pusaka karena seorang anak adalah pewaris dari apa yang menjadi milik ayahnya.' Pangeran Rahula yang waktu itu masih lugu dan belum tahu apa-apa, langsung pergi mendekati Buddha. Ia memegang jari tangan Buddha dan menatap matanya. Selanjutnya Pangeran Rahula mengatakan apa yang dipesankan oleh Putri Yasodhara, seraya menambahkan, 'Ayah, bahkan bayangan ayah membuat hatiku senang.' Nah, setelah makan siang, Buddha meninggalkan istana dan Pangeran Rahula mengikutinya sambil terus merenggek. 'Ayah, berikan aku harta pusaka. Aku kelak menjadi raja. Aku ingin memiliki harta pusaka. Ayah, aku mohon, berikanlah kepadaku warisan.' Tak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi Buddha dan membiarkan Rahula terus mendekat, mengikuti dan berjalan di samping Buddha. Nah, setelah tiba di taman, Buddha kemudian berpikir, Rahula meminta warisan harta pusaka ayahnya, tapi semua harta dunia penuh penderitaan. Lebih baik aku memberinya warisan berupa 7 faktor penerangan agung yang pernah aku peroleh di bawah pohon Bodhi. Dengan demikian, ia akan memiliki harta pusaka yang paling mulia. Setelah tiba di vihara, Buddha kemudian meminta kepada Yang Arya Sariputta untuk menabiskan Rahula menjadi seorang samanera. Mendengar berita bahwa Pangeran Rahula telah ditabiskan menjadi seorang samanera, Raja Suddhodana menjadi sangat sedih. Kemudian Raja Suddhodana pun pergi menemui Buddha dan dengan sopan menegur Buddha dengan berkata seperti ini. Walau dulu anakku meninggalkan istana membuatku sedih dan sakit sekali. Waktu Ananda meninggalkan istana, hatiku menjadi hancur dan menderita sekali. Kemudian aku mencurahkan cinta dan perhatianku kepada cucuku, Rahula, dan mencintainya melebihi cintaku kepada siapapun juga.
Sekarang Rahula telah ditabiskan menjadi Samanera. Aku sangat menyesal dan tidak senang akan apa yang terjadi. Aku mohon dengan sangat agar mulai hari ini tidak ada lagi seorang bikhu atau samana ditabiskan tanpa izin dari orang tuanya. Kemudian Buddha pun menyetujui permohonan dari Raja Suddhodana. Mulai hari ini, semenjak hari itu, tidak lagi menabiskan bikhu atau samanera tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari orang tuanya. Demikianlah maka salah satu dari winaya tersebut ada. Keesokan harinya, setelah mendengarkan khotbah Buddha, Raja Suddhodana pun mencapai tingkat kesucian anagami. Ketika Buddha mengetahui bahwa pikiran Pangeran Rahula sudah matang, Buddha lalu mengajaknya ke hutan Ananda dan menguraikan ajaran yang dikenal dengan nasihat kecil untuk bikhu Rahula, yaitu Cula Rahula Wada Sutta, terdapat dalam Majjhima Nikaya. Ia merasakan kegembiraan setelah mendengarkan nasihat dari Buddha dan mencapai tingkat kesucian arahat. Sejak itulah bikhu Rahula bergelar yang Arya atau yang artinya yang suci. 8 tahun setelah mencapai tingkat kesucian arahat, terdapat para bikhu yang datang memakai tempat tidur yang Arya Rahula. Karena tidak menemukan tempat untuk beristirahat, yang Arya Rahula tidur di ruang terbuka di depan tempat Buddha. Kemudian yang Arya Rahula wafat atau parinibbana setelah wafatnya Buddha. Diperkirakan yang Arya Rahula wafat pada usia 50 tahun. Kemudian sebuah stupa dibangun untuk menyimpan relic yang Arya Rahula. Siswa utama Buddha lainnya ada yang Arya Siwali. Yang Arya Siwali ini sangat terkenal dengan berkah keberuntungan. Yang Arya Siwali adalah putra dari Ratu Supawasa dari kerajaan Kolia. Sifat murah hatinya adalah nomor 2 setelah Buddha. Akibatnya dimanapun beliau berada, kebutuhannya selalu terpenuhi. Ratu Supawasa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Ratu sangat bahagia karena bayinya telah lahir dengan selamat dan sehat. Kemudian Ratu mengundang kembali Buddha bersama para siswanya untuk menerima sebagai tanda terima kasih dan rasa hormatnya. Upacara persembahan dengan dana yang besar diselenggarakan lagi selama 7 hari. Akhirnya, Pangeran diberi nama Siwali sebab ia memadamkan api duka dari orang-orang yang melahirkan tidak tepat pada waktunya. Ketika Pangeran Siwali masih kecil, Arahat Sariputra, siswa utama Buddha mengunjunginya. Yang Arya Sariputra menjelaskan bagaimana menderitanya Pangeran ketika di dalam kandungan Ratu Supawasa untuk waktu yang sangat lama. Melalui yang Arya Sariputra, Pangeran Siwali menyatakan ingin menjadi bikhu. Kemudian Pangeran Siwali menyadari alangkah menderitanya karena berada di dalam rahim yang cukup lama. Ratu Supawasa menjadi sangat senang dan mengizinkan putranya menjadi seorang bikhu. Hal penting yang perlu kalian ketahui adalah bahwa ketika rambutnya dipotong untuk pertama kalinya, Arahat Sariputra menganjurkan agar Pangeran Siwali bermeditasi dengan mengambil objek kekotoran dari badan jasmani. Nah, sebelum seluruh rambutnya terpotong habis, ia telah mencapai tingkat kesucian arahat. Sejak yang Arya Siwali menjadi seorang bikhu, bikhu-bikhu yang lainnya menerima banyak sekali kebutuhan seperti jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Arahat Siwali yang sangat beruntung ini menjadi pemimpin dari 500 bikhu. Ketika Arahat Siwali sedang melakukan perjalanan di hutan bersama 500 bikhu lainnya, Dewa Pohon Beringin mempersembahkan dana kepada mereka selama 7 hari. Nah, suatu ketika Buddha menunjuk para bikhunya untuk posisi tertentu,
Arahat Siwari ditunjuk sebagai biku yang utama di antara para biku lainnya yang menjadi siswa Buddha sebagai biku yang memperoleh banyak keberuntungan ataupun kebutuhan. Selanjutnya, Buddha mengucapkan syair sebagai berikut. Etang dagang, bikawe mama sawakanang, bikunang labinang, wadidang siwali. Yang artinya, Siwali adalah siswa saya yang utama yang memperoleh banyak keberuntungan dan kebutuhan. Di kalangan umat Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap Arahat Siwali, pasti sering membaca Parita Siwari. Tujuannya adalah untuk memperoleh keberuntungan. Ada cara untuk menambah keyakinan agar kebutuhan tercukupi. Umat Buddha melakukan pembacaan Parita Siwari lalu memasukkan dana di altar atau di kotak dana. Kemudian bertekad setelah dana terkumpul akan menyumbangkannya kepada wihara tertentu atau memberikannya kepada wihara-wihara yang membutuhkannya. Parita Siwari tersebut adalah sebagai berikut. Siwali Samahatero Dewatana Rapujito Soraho Patsayatimhi Ahang Wadami Tang Sada. Siwali Samahatero Yaka Dewo Pujito Soraho Patsayatimhi Ahang Wadami Tang Sada. Siwari Teragunang Etang Soti Labang Bawantu Me. Selanjutnya adalah Yang Arya Bakula. Yang Arya Bakula terkenal dengan berkah umur panjang. Ia adalah seseorang biku dengan kesehatan dan kemandirian yang sempurna. Ia tidak pernah sakit. Selama menjadi biku, Yang Arya Bakula tidak pernah menerima atau meminta pelayanan dari orang lain. Ketika Yang Arya Bakula ini masih bayi, saat sedang mandi di sungai Yamuna, ia jatuh ke dalam arus sungai karena kecerobohan perawatnya. Kemudian ikan menelannya dan membawanya ke tepi sungai di Varanasi di India. Nah, ikan itu kemudian tertangkap oleh nelayan dan ikan tersebut dijual kepada seorang putri. Putri tersebut sangat menyukai ikan dan berpikir untuk memasak ikan itu sendiri. Nah, ketika sang putri itu membelah perut ikan, ia melihat seorang anak seperti patung emas di dalam perutnya si ikan. Nah, dengan girangnya si putri itu langsung berteriak, "Saya telah menemukan seorang bayi." Nah, kemudian bayi itu dalam kondisi sehat walaupun sudah ada di dalam perut ikan karena kekuatan pengetahuan luasnya. Nah, kemudian sang putri itu merawat bayi tersebut. Nah, kemudian setelah dewasa, Yang Arya Bakula meminta izin orang tuanya untuk membuatnya 2 keluarga utuh dari keluarga kandungnya. Nah, dengan keluarga angkatnya. Nah, raja memutuskan bahwa 2 keluarga harus memiliki ia secara utuh. Oleh karena itu, nama Bakula yang berarti 2 keluarga. Nah, Yang Arya Bakula kemudian hidup sejahtera. Nah, pada usia 80 tahun, Yang Arya Bakula mendengar ajaran Buddha dan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Pada hari ke-8 menjadi seorang bhikkhu, Yang Arya Bakula mendapatkan kesucian. Kemudian Buddha menyatakan kepada Yang Arya Bakula menjadi yang terdepan dari para bhikkhu yang memiliki kesehatan yang baik. Terdapat dalam Anguttara Nikaya 125. Kebebasan dari penyakit disebabkan oleh perbuatan penyembuhan yang pernah ia lakukan di bawah Buddha pada masa lampaunya, yaitu Anoma Dasi Anguttara Nikaya 1304 dan Wipassi Anguttara Nikaya 1305.
Yang Arya Bakula merupakan salah satu dari 4 siswa Buddha yang memiliki pengetahuan luar biasa, yaitu Mahabina. Selain dari yang Arya Sariputta, yang Arya Moggallana, dan yang Arya Bhaddakacana. Yang Arya Bakula wafat pada usianya yang ke-160 tahun. Dengan kesaktiannya, yang Arya Bakula menciptakan api yang membakar tubuhnya di tengah sungai. Yang terakhir adalah yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda sangat terkenal dengan daya ingatnya. Yang Arya Ananda adalah pembantu tetap Buddha dan adalah bendahara Dharma. Yang Arya Ananda adalah sepupu dari Pangeran Siddhartha. Setelah menjadi bhikkhu, beliau diangkat menjadi ajudan Buddha. Daya ingatnya nomor 2 setelah Buddha. Ananda, yang Arya Ananda ini dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama dengan Buddha. Ayahnya adalah Sukodana yang merupakan saudara ayah dari Buddha. Yang Arya Ananda adalah sepupu pertama dari Buddha. Ketika berkhotbah di Rajagaha, Buddha menyinggung perlunya ditunjuk seorang pembantu tetap. Nah, di antara 80 arahat, yang Arya Sariputta dan Moggallana menawarkan diri untuk menjadi pembantu tetap. Tetapi semua menolak. Para arahat kemudian menganjurkan agar yang Arya Ananda yang memohon kepada Buddha agar dapat diterima menjadi pembantu tetap. Namun Sang Buddha kemudian berkata kepada yang Arya Ananda, kalau Bagawa memang memerlukan Ananda sebagai pembantu tetap, Bagawa boleh mengatakannya. Ananda, jangan membiarkan orang lain menganjurkan engkau untuk memohon pekerjaan tersebut, namun atas kemauan sendiri engkau dapat menjadi pembantu tetap dari Buddha. Baru setelah itulah Bhikkhu Ananda menawarkan diri untuk menjadi pembantu tetap dengan syarat Buddha berkenan menerima 8 permohonan atau 8 hak istimewa dari yang Arya Ananda, yaitu dengan menolak 4 hal dan menerima 4 hal lainnya. 4 permohonan yang Arya Ananda hendaknya ditolak oleh Sang Bagawa adalah: apabila Buddha menerima pemberian jubah yang bagus, jubah itu tidak boleh diberikan kepada yang Arya Ananda. Yang kedua, kalau Buddha menerima hadiah, hadiah tersebut tidak boleh diberikan kepada yang Arya Ananda. Yang ketiga, bahwa yang Arya Ananda tidak boleh diminta untuk tidur di kamar pribadi Buddha yang harum baunya, yang disebut sebagai Gandha Kuti. Dan yang keempat, kalau Buddha menerima undangan pribadi, undangan itu tidak termasuk untuk yang Arya Ananda. 4 permohonan Ananda yang hendaknya diterima oleh Sang Bagawa adalah: jika Ananda menerima undangan atas nama Buddha, Buddha harus memenuhinya. Yang kedua, jika ada tamu yang dari jauh, yang Arya Ananda boleh membawanya menghadap kepada Buddha. Yang ketiga, setiap waktu yang Arya Ananda boleh bertanya kepada Buddha jika ada yang diragukan. Dan yang keempat, apapun yang Buddha khotbahkan sewaktu yang Arya Ananda tidak hadir, supaya Buddha bersedia mengulangnya kembali untuk yang Arya Ananda. Jika ke-8 permohonan tersebut itu dikabulkan, yang Arya Ananda akan mendapat kepercayaan dari orang banyak. Mereka akan tahu bahwa Buddha mempunyai kepercayaan besar terhadap dirinya. Setelah Buddha setuju dan memberikan anugerah berupa 8 hak istimewa tersebut, mulai hari itu yang Arya Ananda resmi menjadi pembantu tetap dari Buddha atau Buddha Upataka. Sebagai pembantu tetap Buddha, yang Arya Ananda melayani Buddha selama 25 tahun. Yang Arya Ananda mengikuti Buddha bagaikan bayangannya. Ia membakar air dan tusuk gigi, mencuci kaki Buddha, menyertai Buddha kemana saja, menyapu tempat kediaman dari Buddha. Karena dekatnya hubungan dengan Buddha,
Yang Arya Ananda berkesempatan untuk mendengarkan semua khotbah Buddha. Dan yang Arya Ananda mempunyai daya ingat yang sangat luar biasa terhadap segala sesuatu yang diucapkan oleh Buddha. Oleh karena itu, yang Arya Ananda dikenal sebagai Bendahara Dhamma atau Dhamma Bandagarika. Pada suatu ketika berada di Jetavana, dalam pertemuannya dengan para bhikkhu, Buddha memuji yang Arya Ananda dan menempatkannya sebagai bhikkhu yang utama dalam 5 hal tersebut. Yang pertama adalah kepandaiannya, yaitu bahu saja, ingatannya yang kuat, yaitu sati, kelakuannya yang baik, yaitu gati, ketabahannya atau diti, dan perhatian penuh dalam pelayanannya atau upah tanah. Yang Arya Ananda kemudian mencapai tingkat kesucian arahat 3 bulan setelah Buddha parinibbana, yaitu pada saat sidang sangga pertama di Gua Satapani atau di Raja Gaha. Ketika itu yang Arya Mahakassapa mengusulkan untuk mengulang kembali Dhamma dan Vinaya sehingga dapat diketahui ajarannya yang sesungguhnya. Ananda merupakan satu-satunya peserta dan pertemuan itu yang belum mencapai tingkat kesucian arahat. Sehari sebelum pertemuan dimulai, yang Arya Ananda melatih dirinya dengan bersungguh-sungguh hingga larut malam. Pada hari pertemuan, yang Arya Ananda memasuki ruangan dan muncul di atas tempat duduk kosong yang telah disediakan untuknya. Yang Arya Ananda kemudian ditunjuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Dhamma, yaitu tentang Sutta dan Abhidhamma. Oleh karena itu, tiap sutta selalu dimulai dengan kata-kata Ewang Me Suttam, yang artinya demikianlah yang telah kudengar. Yang Arya Ananda berkhotbah dan memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang lebih muda. Yang Arya Ananda wafat pada usia 120 tahun. Yang Arya Ananda wafat dengan membakar tubuhnya sendiri. Menjelang wafatnya, beliau pergi ke Sungai Rohini yang terletak di perbatasan antara Kapilawatu dan Korea. Setelah berkhotbah kepada kedua pihak, beliau kemudian berjalan di tengah sungai dan dari tubuhnya keluar api yang membakar jasmaninya. Sisa jasmaninya kemudian dibagi dua, ditaruh dalam stupa di Kapilawatu dan di Korea. Demikianlah kisah tentang kehidupan yang Arya Ananda, pembantu tetap dari Buddha. Adalah materi pembelajaran tentang meneladani para siswa utama Buddha. Terima kasih. Sabe sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.